langsung kita sulam begitu saja. Kita perlu robohkan untuk melihat di mana kelemahan dan kerusakan sehingga kita menata dan membangun kembali. Hidup beriman juga seperti itu. Perlu dibombardir, perlu ditantang, perlu dicobai supaya dalam cobaan dan tantangan kita menata lebih baik. Yesus saja Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh, kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka, ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini sangat singkat, tetapi juga punya makna yang padat. Setidak-tidaknya ada dua hal yang dapat kita maknai dari cerita dan percakapan antara orang-orang Farisi dan Yesus. Pertama, tentang sikap orang Farisi yang meminta tanda kepada Yesus. Mereka minta tanda kepada Yesus pada saat Yesus sudah melakukan banyak karya-karya ajaib dalam pelayanannya. Tentu mereka sudah mengenal dan mengetahui Yesus itu telah membuat apa saja dalam hidupnya. Tapi ingat, yang bertanya ini orang Farisi. Salah satu karakter orang Farisi adalah pura-pura tidak tahu dengan apa yang mereka tidak tahu. Atau orang Farisi selalu bersikap lain daripada apa yang sebenarnya ada di dalam diri mereka. Sehingga sebenarnya mereka pasti sudah tahu tanda-tanda yang telah dibuat oleh Yesus untuk menunjukkan kalau Yesus itu anak Allah dan putra Allah. Tapi dalam Injil kita mendengar bagaimana mereka pura-pura bertanya kepada Yesus. Ya, Farisi itu kan artinya pura-pura. Mereka meminta tanda dan itu membuat Yesus kecewa. Terhadap permintaan mereka, Yesus bilang apa? Kepada angkatan ini tidak akan diberikan tanda. Dan lalu Yesus pergi. Ada sebuah catatan menarik di situ. Respons Yesus itu mengeluh. Nah, coba kita cari kira-kira Yesus mengeluh karena apa? Yesus mengeluh tentu karena Yesus tahu mereka sudah tahu bahwa Yesus sudah melakukan banyak tanda. Ngapain mereka tidak percaya kepada tanda-tanda itu? Tentu mereka tahu dan mereka melihat, tapi mereka tidak percaya. Karena memang orang Farisi selalu tidak suka dengan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika orang-orang Farisi meminta tanda, ada sebuah makna yang dapat kita petik. Sebenarnya kalau berhadapan dengan Allah, kita minta apa sih sebenarnya? Tentu permintaan mereka adalah sebuah percobaan. Percobaan untuk menguji Yesus. Dan Yesus tidak memberikan jawaban, bukan karena tidak meladeni mereka, tapi karena justru Yesus tahu, sia-sia memberikan jawaban kepada orang yang sudah tahu jawabannya. Maka Yesus pergi. Yesus mengatakan tidak akan memberikan tanda, karena tanda itu sudah ada. Tinggal kamu percaya atau tidak. Bapak, Ibu, kita beriman, kadang-kadang kita butuh tanda dan bukti. Tapi cerita-cerita kitab suci, kisah hidup Yesus, pewartaan Yesus, telah menunjukkan betapa banyak hal yang telah dilakukan oleh Yesus untuk membuat kita tidak bisa tidak harus percaya. Percaya itu tentang bagaimana kita yakin dengan apa yang sudah dibuat oleh Yesus dan itu menjadi kekuatan dalam hidup dan perjuangan kita. Kita jadikan sebagai inspirasi dan cahaya dalam hidup. Sehingga yang paling penting dari percaya adalah betul-betul mengakui semua yang telah dilakukan oleh Yesus. Dan dengan pengakuan itu kita membiarkan Yesus melakukan apa lagi yang terbaik bagi hidup dan perjuangan kita. Yesus tidak akan beri tanda banyak lagi karena sudah ada banyak tanda.
yang perlu adalah percaya. Bapak Ibu saudara-saudari, bukan tidak mungkin Tuhan juga sering mengeluh dengan kita ketika kita meminta apa yang sebenarnya tidak perlu diminta. Ketika kita mungkin masih membutuhkan mujizat untuk dibuat oleh Yesus, karena Yesus sudah membuat banyak mujizat. Seringkali kita salah minta di hadapan Tuhan, dan permintaan yang salah bukan tidak mungkin membuat Yesus atau Tuhan juga mengeluh. Kok mereka nih minta ini terus, padahal sudah kasih. Kok ini terus yang dikeluhkan, padahal saya sudah kasih. Sehingga bagi kita yang paling penting adalah begitu kita sudah percaya, kita membiarkan Tuhan bekerja. Karena Tuhan sudah melakukan sebuah proyek yang terbaik untuk diri dan hidup kita. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Orang yang percaya menaruh seluruh hidupnya kepada Tuhan, mempercayakan seluruh keberadaannya kepada Tuhan, dan membiarkan Tuhan menjadikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, jangan sampai kita sering meminta, tapi justru itu membuat Tuhan mengeluh. Tuhan memang tidak berkata kepada kita, tapi dari apa yang direspon oleh Tuhan dalam Injil pada hari ini, saya rasa cukup untuk menunjukkan kepada kita perlu hati-hati juga meminta kepada Tuhan. Jangan meminta sesuatu yang sudah ada. Jangan meminta sesuatu yang membuat Tuhan mengeluh. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, penting juga untuk kita memaknai apa yang dikisahkan dalam bacaan pertama tentang Kain dan Habel. Kalau kita menyimak cerita ini, memang susah juga untuk kita memaknai, susah juga untuk kita mempersalahkan Kain dengan sikap yang telah ia tunjukkan, karena itu sangat manusiawi. Tapi juga penting untuk kita maknai bahwa mungkin ketika Tuhan lebih mengutamakan dan seperti lebih menerima persembahan Habel dari persembahan Kain, bukan lalu berarti bahwa Tuhan tidak mencintai Kain. Kain terlalu cepat menyimpulkan bahwa ketika Tuhan lebih suka dengan persembahan Habel adiknya, ia seperti lebih jatuh cinta pada Habel. Belum tentu juga, karena mungkin dengan cara itu Tuhan memurnikan kembali motivasi dan hati Kain untuk menemukan benarkah dia mencintai adiknya, benarkah dia mencintai Tuhan. Karena Tuhan juga menjamin hidup Abel, hidup Kain. Tuhan memberikan tanah, dia sebagai petani sudah diberikan tanah, sudah diberikan hasil. Tapi kemudian Tuhan menarik kembali itu karena sikapnya. Jadi mungkin yang perlu kita maknai dari cerita ini adalah kita memang terlalu mudah iri hati seperti Kain. Dan memang hati kita mudah teriris setelah kita cemburu. Tapi ini juga adalah sebuah bumerang untuk kita. Karena kalau kita mudah cemburu dan iri, itu sama dengan menghilangkan rahmat yang lebih besar yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Karena selalu ada prinsip, rahmat memang gratis, tapi tidak otomatis. Kita butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Mungkin sama juga dengan ketika kita mau menemukan kemurnian emas, kita harus bombardir. Kita harus membakar dia dalam api. Atau kalau kita mau menjadi agen perubahan, kita harus siap untuk membombardir apa yang sudah pernah ada atau kenyamanan yang sudah ada untuk kita coba menata kembali. Kita kalau punya rumah yang tidak bagus dan perlu direnovasi, tentu tidak langsung kita sulam begitu saja. Kita perlu robohkan untuk melihat di mana kelemahan dan kerusakan sehingga kita menata dan membangun kembali. Hidup beriman juga seperti itu. Perlu dibombardir, perlu ditantang, perlu dicobai supaya dalam cobaan dan tantangan kita menata lebih baik. Yesus saja ditantang dan dicoba oleh Bapaknya. Ketika ia diformat untuk menjadi putranya, ia setelah dibaptis di Sungai Yordan, dibombardir selama 40 hari di padang gurun untuk menata kembali jiwa Yesus supaya tahan banting, tahan uji dan kuat. Hal yang kemudian membuat Yesus berani memaklumkan diri, Roh Tuhan ada padaku oleh karena ia mengurapi aku. Bapak Ibu, tidak mudah untuk menjadi putra-putri kesayangan Allah. Butuh dibombardir, butuh ditantang, butuh dicoba. Dan jangan cepat ciut nyali kita
kalau kita ditantang dan dicoba oleh Tuhan, itu bukanlah tanda bahwa Tuhan tidak suka dan membenci kita, tapi itu adalah jalan untuk mendapatkan rahmat yang lebih besar. Jangan benci dengan tantangan, terimalah tantangan sebagai jalan untuk menerima rahmat yang lebih besar. Semoga Tuhan memberkati.